Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Hari ini kita masuk tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Mari sama-sama kita berdoa sebelum memulai pembelajaran ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, mampu menjelaskan terjadinya siklus air. Yang keempat, mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Yang kelima, mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang keenam, mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Abang kakak, mari sama-sama kita dengarkan lirik lagu berikut ini. Nah, itu tadi abang kakak. Syair berikut menceritakan tentang air terjun dan termasuk ke dalam tangga nada diatonis minor. Selanjutnya, lagu yang kamu dengarkan tadi bercerita tentang air. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air ya nak. Baik itu untuk keperluan sehari-hari, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Nah, di dalam Al-Quran, surah As-Surah ayat 28, Allah berfirman, hujan yang turun ke bumi sebagai rahmat yang diperlukan seluruh makhluk. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah sebagai Tuhan pencipta alam. Nah, air yang tersedia di bumi ini setiap harinya mengalami siklus abang kakak. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus
baik dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Nah, di dalam peristiwa siklus air ini terdapat 3 proses yang sangat penting dan perlu abang kakak ingat ya nak. Yang pertama evaporasi yaitu penguapan, yang kedua presipitasi, pengendapan, dan yang ketiga pengembunan atau kondensasi. Nah, siklus air supaya terjadinya hujan adalah seperti ini ya nak. Tolong disimak dan didengarkan penjelasan Miss. Uap air yang ada di laut, di sungai, di danau, dan di permukaan tumbuh-tumbuhan akan mengalami penguapan yang sering disebut dengan evaporasi ke awan. Nah, uap air yang sudah ada di awan ini lama-lama akan mengalami pengendapan yang disebut dengan kondensasi, sehingga lama-kelamaan uap air yang sudah diendapkan berupa titik-titik air itu tidak mampu lagi ditampung oleh awan, sehingga turunlah air itu ke bumi yang sering kita sebut dengan hujan. Nah, air-air yang sudah turun ke bumi itu akan kembali lagi ke danau, ke laut, dan sungai, dan juga akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, peristiwa jatuhnya bintik air ke bumi disebut dengan presipitasi ya nak, yang disebut dengan pengembunan. Kemudian rumah betang Uluk Palin. Rumah betang Uluk Palin ini terdapat di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter nak, tingginya 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri 130 kepala keluarga. Nah, dalam tradisi Dayak, rumah Uluk Palin ini sangat dihormati dan dipelihara ya nak. Kenapa demikian? Karena suku Dayak sangat menghargai rumah betang Uluk Palin ini, dan rumah betang Uluk Palin ini selalu dijadikan sebagai tempat berpulang ke kampung halaman. Nah, rumah betang ini juga diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang ini merupakan rumah pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Nah, rumah betang ini merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia ya nak. Kemudian keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia banyak sekali, ada dari bahasa daerah, keragaman rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah. Nah, abang kakak, kamu bisa melihat keberagaman ini di buku tema 8, di mana bahasa daerah kamu bisa buka halaman 18, rumah adat di halaman 19, pakaian adat halaman 20, dan kesenian daerah di halaman 21. Ya nak, silakan dibuka ya nak. Selanjutnya, jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Banyak sekali jenis usaha yang kita bisa olah dari sumber daya alam yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Nah, abang kakak, untuk itu marilah kita jaga sumber daya alam ini dengan baik supaya bermanfaat bagi kita dan makhluk yang lain. Oke abang kakak, untuk hari ini itu dulu video yang bisa disampaikan. Tetap jaga kesehatan ya nak. Pakai masker ketika keluar rumah, konsumsi buah-buahan, dan minum air putih yang cukup ya nak. Tetap laksanakan sholat 5 waktu. Oke, bagi anak-anak Miss yang perempuan jangan lupa tutup auratnya. Contohnya memakai jilbab ya nak. Oke, Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.